kawan-kawan korban Ahmad Ai. Ya, siang hari ini saya akan menginformasikan akan update mengenai kasus Mak Ai yang kita sedang urus. Jadi memang untuk kasus ini kawan-kawan korban Mak Ai ya. Jadi kasus ini tidak gampang seperti kita menangkap pencuri ayam ya. Jadi ini karena kita memang bekerja ekstra keras untuk menangkap pelaku ini, dan tentunya kita harus memberikan bukti-bukti yang kuat dan melalui prosedur. Walaupun kita sudah mengetahui tempatnya, tidak semudah itu untuk menangkap atau secara pribadi kita mau melakukan kekerasan. Tetap kita akan melakukan sesuai dengan prosedur. Jadi hari ini seperti yang saya pernah katakan bahwa pengacara kita itu sudah mengirimkan surat ke Kabar Reskrim, ke Kapolri. Jadi surat-suratnya ya ini ya, ke Kabar Reskrim, ke Kapolri, ya ke Kapolri, ke Kompolnas RI, dan ke Propam Mabes Polri ya. Mana surat-suratnya ini dikirim oleh pengacara kita, yaitu Bapak Sabar Om Pusunggu, Sarjana Hukum. Dan ini satu lagi ke Karo Wasidi Mabes Polri. Iya, jadi itu sudah dikirim. Nah, tugasnya kita sekarang kawan-kawan setelah mengirim surat itu ke Mabes agar supaya kasus kita ini diproses di Mabes Polri. Nah, ini ada surat juga yang ditujukan ke Kompolnas sebagai berikut seperti ini ya. Nah, surat ini nanti akan saya kirim ke semua grup-grup untuk di-print. Kemudian ada juga satu form untuk nanti saya kirim untuk diisi oleh korban-korban Mak Ai ini. Kemudian nanti selanjutnya dibikin 6 rangkap ya. Jadi ini 6 rangkap, 6 lembar gitu. Terus yang form nanti yang saya akan suruh isi kepada saudara-saudara yang akan saya kirim ke grup-grup nanti, itu di print dan diisi juga, dibikin 6 ya, 6 rangkap, dan nanti akan dikirimkan ke seperti ini semua orang-orang yang dituju atau departemen yang dituju, yaitu Kabar Reskrim, Kapolri, Propam, Kompolnas, dan Biro Karo Wasidik Mabes Polri. Jadi saya minta, atau tim juga minta kerjasama daripada kawan-kawan untuk mengisi form itu nantinya, yang sebentar lagi saya akan kirim ke grup-grup, agar supaya kasus ini cepat diproses. Kita tetap akan melakukan prosedur-prosedur hukum, bukan hukum rimba, bukan hukum prosedur-prosedur hukum yang berlaku di negara kita. Sekalipun kita sudah mengetahui lokasi daripada Indra itu, kita tidak boleh untuk ini, kecuali Anda mau melakukan kekerasan, jangan sampai kita ingin jalur hukum tapi kita sendiri menjadi pelanggar hukum, saudara-saudaraku. Nah, untuk itu korban-korban Mak Ai
saya minta atau tim minta bersabar dan ikuti prosedur yang sudah tetapkan oleh sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara kita maksudnya ya. Nah, apabila nanti Anda sudah membuat 6 rangkap, nanti kita share di grup-grup ataupun di email nanti juga saya akan balas mengirimkan kepada Anda satu persatu. Anda isi, Anda simpan semua aslinya. Nah, file yang sudah masuk ini saudara-saudara, saya sudah print juga kurang lebih berapa ratus lembar ini ya. Karena ada satu email itu sampai 10-15 lembar. Nah, nanti file-file itu juga akan ikut serta nanti sebagai pegangan tim bila di pengadilan nanti apabila mereka memintakan bukti sebagai bukti, karena di situ ada alamat saudara, ada nomor telepon saudara, jumlah kerugian, dan juga aslinya kalian korban-korban tolong disimpan baik-baik. Nah, nanti ada alamat nanti yang kita akan suruh saudara korban untuk mengirimkan semuanya itu. Nah, kalau untuk yang ini nanti akan saya akan infokan selanjutnya karena tim sampai sekarang juga masih berdiskusi apakah nanti langsung semua ditujukan ke Mabes atau ke pengacara, alamat ke pengacara dulu. Karena ini ada yang bersifat rahasia, jangan sampai ada penyusup-penyusup yang bisa melihat video kita ini kemudian mengacaukan. Karena benar-benar tim juga mendapat ujian ya paling tidak perpecahan kawan-kawan. Jadi kita berusaha untuk kompak bagaimana proses ini bisa berlanjut, entah itu di Polda Metro Jaya, entah itu di Mabes. Yang penting saudara-saudara bersabar dan jangan menambah seperti orang yang sudah putus asa. Oke lah, kalau yang sudah putus asa sabar-sabar aja. Tidak usah mengomentari komen-komen yang melemahkan saudara-saudara kita yang masih optimis. Karena kita sendiri di sini tidak digaji, dengan sukarela berusaha kawan-kawan untuk menangkap si Hindera ini. Kalaupun kita sudah lihat, bagi saya pribadi, tersangka ini sudah ditangkap, itu sudah syukur bagi saya. Nanti prosesnya untuk kembali uang itu masih panjang saudara, karena akan melalui persidangan-persidangan, kemudian banding, mungkin kasasi, kemudian pelelangan, kemudian pembagian. Begitu jalurnya, bukan begitu ditangkap langsung ini. Kecuali si Hindera ini mau berdamai, dan alangkah baiknya kalau dia berdamai dan langsung mengaktifkan robotnya, kan gampang aja kita untuk withdraw semua. Kalau misalnya dia mau berdamai. Nah, kalau dia tidak mau berdamai, kemudian dia ditangkap, kemudian melalui persidangan, kemudian divonis, kemudian banding, kemudian kasasi, kemudian itu panjang, dan nanti pelelangan. Nah, setelah pelelangan atau aset-asetnya disita dan dilelang kemudian dibagi, tentunya orang-orang yang seperti saudara yang sudah mengirim file, mengirim bukti, dan mengirimkan file saudara ke tim. Apalagi kalau yang sudah membantu tim 2% itu, karena tim juga ini mengeluarkan uang pribadi. Jadi kalau saudara-saudara juga misalnya tidak membantu, kemudian ya terlalu
melemahkan saudara-saudara kita yang masih optimis, ya mendingan saudara tenang-tenang aja. Apalagi kalau sudah yang kirim file. Karena banyak di WhatsApp saya menanyakan, WhatsApp saya sampai full loh. Kapan uang kita kembali, kapan uang kita. Jadi tidak semudah itu. Kalau korban tertangkap baru mau berdamai, mungkin langsung diaktifkan aja robotnya, cepat aja itu. Langsung hari itu. Tapi apa begitu? Kalau dia mau pasang badan atau mungkin dia mau mati aja di penjara atau bagaimana, kan ya namanya yang penting anak cucunya mewariskan seperti kasus Edi Tansil. Bapaknya dulu pencuri bank di Makassar, anaknya besar jadi kaya, habis itu nipu juga. Diturunkan lagi, dia mau mati yang penting turunannya masih ini. Jadi begitu turun temurun. Nah, mudah-mudahan Hindera ini tidak jadi seperti itu. Dan kawan-kawan semua, nomor-nomor telepon yang dicurigai sebagai admin langsung dengan Mak-Ai itu juga di tracking sama tim saudara. Jadi tenang aja, biarkan tim bekerja. Dan kalau memang ada berita baru, aku akan update di Mas Alek channel ini. Jadi begitu ya saudara-saudaraku. Dan Mas Alek channel ini juga masih banyak juga mengurusi laporan baik itu Sunton, baik itu korban PHK, tetapi kita tetap konsentrasi semua laporan yang masuk ke Mas Alek channel. Begitu saudara ya, jadi dipahami. Jadi bukan hanya kasus Mak-Ai ini aja, masih ada kasus yang saya masih pending karena kita juga ya termasuk Sunton masih saya koordinasikan, termasuk juga kasus PHK terus penipuan yang lain. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang banyak, kemudian jangan sampai kita sudah memberikan file kita tapi ditolak, tidak cukup bukti saudara. Jadi kawan-kawan mohon bersabar, dan saya akan update sebentar dan mengirimkan form-form yang harus Anda isi dan Anda kirimkan, kemudian nanti akan kita sambung di grup. Tapi jangan japri kawan-kawan ya, karena nanti handphone saya full. Jadi maaf kalau sebagian yang japri saya tidak jawab karena full sudah data di handphone saya harus delete juga. Iya, itu aja kawan-kawan, sampai jumpa nanti. Saya akan update lagi. Ya, bye.